Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumrotus Solikah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 program studi sosiologi di Universitas Negeri Malang. Berikut merupakan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa ya. Baca berdoa terlebih dulu, berdoa dipimpin oleh Tasya Adelia, silahkan. Duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Yum cek kehadiran dulu kalau gitu. Adisti, hadir. Alif Iza, cek kebersihan dulu ya anak-anak ya. Lihat samping kanan kirinya ada sampah apa enggak? Enggak ada, bersih. Sudah satu bangku ya, nanti sesuai dengan kelompok nanti ya yang Bu Yum share di grup WA, kelompoknya satu bangku saja. Oke. Kemudian hari ini kita belajar tentang materi apa? Kemarin kita tentang kesetaraan ya. Hari ini kita belajar tentang harmonisasi sosial. Kamu tahu perbedaan ya? Perbedaan itu apabila tidak dibarengi dengan harmoni sosial maka akan terjadi apa? Terjadi perpecahan, akan terjadi konflik. Nah, sama seperti kita itu kan berbeda-beda ya. Ada yang dari desa Nguwo, ada yang dari desa Banan, ada yang dari desa Telbong, ada yang dari desa Babat. Bayangkan kalau kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, apa yang terjadi? Terjadi perpecahan, benar sekali. Kemudian jadi apa itu harmoni sosial? Angkat tangan yang bisa. Siapa? Mila. Harmoni sosial itu apa, Mila? Harmoni sosial itu keselarasan perdamaian, Bu. Terjadi karena perbedaan. Keselarasan, Bu, perdamaian karena adanya perbedaan. Ya, benar. Benar sekali. Perbedaan, kemudian keselarasan dan harmoni sosial itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manfaat dan tujuan mempelajari subbab tema harmoni sosial ini agar kalian tahu bahwa memang di masyarakat itu berbeda dan harus mewujudkan harmoni sosial. Kalian nanti bisa mengidentifikasi apa sih harmoni sosial itu yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, Bu Yum akan menampilkan sebuah video tentang harmoni sosial. Silakan didengarkan dengan seksama ya. Apa isi video yang Bu Yum tampilkan, kemudian nanti silakan diberikan penjelasan, diberikan pendapatnya mengenai video Nama saya sini. Bambang Prabowo. Teman dan keluarga memanggil saya Bambang. Dari video yang Bu Yum tampilkan, kira-kira ada yang bisa memberi penjelasan nggak mengenai video tersebut? Ada dari Tasya Adelia, silakan dijelaskan. Dari video tersebut saya bisa menganalisis ada seorang muslim yang bernama Mungzil, kemudian dia mempunyai teman yang berbeda agama. Di suatu ketika Mungzil berubah menjauh dari ajaran agamanya, yang pada saat itu oleh teman-temannya Mungzil dikenal sebagai muslim yang taat. Dijelaskan oleh Tasya Adelia ya bahwa tadi video itu saya bisa menganalisis, Bu, ada seorang muslim taat yang bernama Munzil. Nah, dia adalah seorang muslim taat yang kemudian tiba-tiba itu berubah, Bu, nggak tahu berubahnya karena apa. Tapi dia mempunyai teman-teman juga non
non-Islam ya, non-Islam. Tadi dibuktikan dengan mereka berdoa di Candi Borobudur. Buyum akan menjelaskan sedikit mengenai harmoni sosial. Di gambar ini kira-kira gambar apa, Nak? Gambar orang yang bergotong royong. Gotong royong itu salah satu contoh solidaritas dalam harmoni sosial. Membangun rumah. Sekarang kira-kira masih ada apa enggak? Masih ya. Kalau kita membangun rumah, kemudian memanggil orang-orang untuk membantu, itu masih berlaku gotong royong ya. Misalkan yang rumahnya masih bambu, pernah lihat orang yang gotong itu pakai bambu? Nah, itu ternyata di desa juga masih ada. Coba silakan dibuka buku pelajarannya sosiologi, LKS-nya, buku paket silakan dikeluarkan. Sudah berpasang-pasangan ya duduknya ya. Silakan dibuka bukunya, bisa buku paket, bisa HP, bisa LKPD yang diberikan oleh Buyum, Mbak Najarnya silakan dibuka. Setelah nanti membaca, silakan dikerjakan, berdiskusi terkait artikel yang Buyum bagikan. Nah, mencari di berbagai sumber ya, ada di buku paket, LKPD, kemudian di HP juga boleh. Silakan dipecahkan masalahnya. Ada kesulitan? Enggak ada. Gabung saja. Ya, siap. Ya. Kita mulai dulu dari siapa ini yang akan maju? Mila, oke silakan Mila maju. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel tersebut? Hal yang bisa kita pelajari dari artikel ini adalah rasa toleransi dan hormat pada perbedaan merupakan pangkat terjadinya kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Apakah ada terkaitnya antara artikel tersebut dengan harmoni sosial?
terkaitnya adalah kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan harmoni sosial dengan memberikan pemahaman kesetaraan dan juga pengalaman lintas agama yang positif. 3. Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan yang digambarkan artikel tersebut? Untuk menamakan dan menumbuhkan sikap toleransi serta saling menghargai perbedaan antar umat beragama. Apa manfaat yang tergambar dari artikel tersebut agar harmonis sosial dapat tercapai dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi perbedaan pada masyarakat yang beragam, menghargai satu sama lain, tumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama, tidak mementingkan kepentingan pribadi, kehidupan saling berdampingan dan tolong-menolong? Baik, terima kasih kepada Mila, tepuk tangannya dong. Dari yang dijelaskan dijawab oleh Mila, apakah ada pertanyaan atau tambahan? Boleh silakan menambahi dari teman-temannya. Ada Lofi, silakan. Saya akan menambahkan jawaban dari Mila. Yang nomor 1, apakah yang dapat Anda pelajari dari artikel tersebut? Artikel tersebut menunjukkan adanya kesetaraan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam pelatihan Interfaith New Generation in the Faith and Engagement Engage. Nomor 2, apakah ada kaitannya antara artikel tersebut dengan harmoni sosial? Ada, karena adanya pelatihan tersebut dapat menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati antar pemuda yang memiliki perbedaan agama. Yang ketiga, apakah tujuan dilaksanakannya kegiatan yang digambarkan artikel tersebut? Tujuannya yaitu dilaksanakannya pelatihan ini masyarakat akan selangkah lebih maju dalam mencapai kehidupan yang harmonis. Yang keempat, apa manfaat yang tergambar dari artikel tersebut? Manfaat dari artikel tersebut adalah agar harmoni sosial dapat tercapai dalam kehidupan masyarakat, mengenai pentingnya arti perbedaan dan juga sikap toleransi yang berbeda. Yang terakhir, menurut Anda, bagaimana cara mengatasi perbedaan pada masyarakat yang beragam? Beberapa cara untuk mengatasi perbedaan dapat dilakukan dengan cara yang nomor 1, menjunjung tinggi sikap humanisme. Yang kedua, menghindari sikap etnosentrisme. Yang keempat, menghindari diskriminasi. Yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan juga dong untuk penambahan jawaban dari kelompoknya Loviana dan Tasya Adelia, bahwa jawabannya tadi mendekati sempurna ya. Mereka menjelaskan bahwa cara mengatasi agar kita terhindar dari konflik, Bu, harus menjauhkan kita dari sikap etnosentrisme, ada menjauhkan sikap dari diskriminasi, seperti itu ya Mila ya. Iya, tapi jawaban Mila juga benar, lebih sempurna lagi ditambahi oleh Loviana dan Tasya Adelia, seperti itu. Terima kasih Mila, silakan duduk ke depan. Duduk lagi ya. Kemudian kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini bagaimana anak-anak? Siapa yang sudah menyimpulkan? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Menyimpulkan harmoni sosial. Harmoni sosial erat kaitannya dengan kesetaraan sosial, di mana ini bisa diartikan sebagai tata politik sosial, di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Adapun prinsip-prinsip harmoni sosial, yang ke-1, integrasi sosial merupakan pembauran yang berkembang menjadi kesatuan utuh atau bulat. Yang kedua, inklusi sosial merupakan visi masyarakat untuk semua masyarakat. Yang ketiga, kohesi sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kohesi sosial dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan yang dibacakan oleh teman kita Tasya Adelia. Kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini seperti apa, Nak? Senang. Manfaat apa yang senang ya? Manfaat apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini? Pembelajaran pada hari ini. Sela, silakan. Manfaat yang saya dapatkan tentang pembelajaran hari ini adalah saya jadi lebih bisa menghargai adanya perbedaan, Bu. Karena masyarakat kita itu rawan konflik, maka perlu adanya sikap toleransi agar tercipta harmoni sosial. Manfaat yang diperoleh oleh Sela adalah apa?
Sela kita semuanya ya, terkhusus kita semuanya bisa menghargai perbedaan. Dengan belajar ini tentang harmonisasi sosial, jadi kita bisa lebih meningkatkan cara menghargai perbedaan yang terjadi di sekeliling kita ya. Kemudian kita harus mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu agar tercipta apa? Agar tercipta harmoni sosial. Nah, anak-anak sudah menulis juga ya tentang poin-poin penting dari harmoni sosial tadi? Sudah. Tentang kemudian jawaban artikel juga sudah ditulis ya. Nanti jawabannya itu silakan difoto kemudian dikirimkan di grup WA seperti biasa. Nanti Bu Im akan mengelis ya. Yang tidak masuk juga silakan dikasih tahu. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kesetaraan sosial yang ada di masyarakat. Silakan dicari di buku paket internet atau dimanapun, kemudian tulis poin-poinnya ya. Terima kasih anak-anak untuk keaktifan kalian pada pagi hari ini ya. Kemudian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan rapi, tidak ada kendala apapun. Terima kasih, selamat istirahat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan kelas.